Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya Zainatul Afia, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Fasilitator saya Bapak Safrudin SPDI dan juga Ibu Siti Zainab SPD pengajar praktek saya. Hasil wawancara bersama dua kepala sekolah sebagai berikut. Hasil wawancara bersama Ibu Istiqomah, Kepala TK Muslimat Muawana Banjarwati. Menurut beliau dalam penyelesaian kasus dilema etika, sebaiknya menemukan fakta terlebih dahulu dari sumber yang terlibat, lalu melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Misalnya dengan rekan guru senior dan rekan-rekan guru lainnya. Beliau juga mengidentifikasi, melakukan diskusi, mengambil keputusan dengan beberapa opsi pilihan untuk dapat mengimplementasikan yang terbaik. Yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah melihat hasil keputusan dan melakukan refleksi. Yang merupakan tantangannya adalah menentukan keputusan yang terbaik, karena terkadang pilihan keputusan itu untuk kepentingan orang banyak dan menjunjung tinggi adanya prinsip dan nilai dalam diri sendiri. Ibu Istiqomah juga tidak memiliki jadwal tetap, tergantung situasi dan kondisi, karena ada beberapa permasalahan yang membutuhkan penyelesaian di tempat. Beliau juga selalu meminta pendapat dari rekan-rekan guru dan pengurus dari Yayasan TK Muslimat Muawana Banjarwati untuk mengambil keputusan secara bijak. Pembelajaran yang dapat diambil dalam membuat sebuah keputusan adalah pembelajaran dalam menangani proses pengambilan keputusan pada kasus selanjutnya, karena setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya, sehingga beliau tetap terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Mustaqim selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muawanah Banjarwati. Menurut beliau dalam mengidentifikasi masalah betul-betul membutuhkan waktu dan perasaan yang peka. Tidak sekedar mempertentangkan nilai-nilai kebajikan saja, tapi lebih dari itu. Dalam pengambilan keputusan, beliau bersikap adil dan bijak, serta memperhitungkan sesuatu berdasarkan skala prioritas sehingga keputusan yang diambil terukur. Dalam pengambilan keputusan, beliau sudah menerapkan langkah-langkah yang ada, hanya saja tidak semua 9 langkah tersebut dilakukan saat pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, beliau mempertimbangkan adanya nilai-nilai universal serta moral yang berada dalam adat masyarakat dan lingkungan. Menurut beliau, tantangan dalam pengambilan keputusan pasti ada. Namun untuk meminimalisir keadaan, beliau berpikir dengan penuh pertimbangan. Beliau juga berkata jika tidak ada waktu khusus untuk pengambilan sebuah keputusan. Namun suatu permasalahan sangat membutuhkan pertimbangan yang matang agar tidak gegabah dalam pengambilan keputusan. Saat pengambilan keputusan, beliau dibantu oleh rekan-rekan guru seperti wakil kepala sekolah bagian kesiswaan khususnya, dan terkadang beliau sambil merefleksi pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Hal ini untuk menajamkan tentang adanya hal-hal yang bukan saja sebagai pertentangan nilai, namun setelah itu memberikan keputusan yang tepat dan efektif.
Berikut hasil refleksi dari wawancara bersama kedua kepala sekolah. Hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ganjil apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Hal menarik yang muncul dari jawaban Ibu Istiqomah adalah Ibu Istiqomah selalu berusaha menemukan faktanya terlebih dahulu, dan setelahnya beliau akan mendiskusikan dengan pihak-pihak terkait, selalu memperhatikan pendapat dari orang lain, merefleksikan keputusan yang diambil untuk menjadi bahan pembelajaran bagi dirinya sendiri di masa depan agar apa yang sudah dilakukan menjadi lebih baik. Lalu yang menarik dari jawaban Bapak Mustaqim adalah Bapak Mustaqim telah memulainya dengan mengidentifikasi paradigma yang saling bertentangan. Tapi Bapak Mustaqim terkadang membutuhkan waktu serta perasaan yang peka dengan menyelesaikan situasi dan kondisi yang ada. Bapak Mustaqim selalu bersikap adil dan bijak dalam pengambilan keputusan. Bapak Mustaqim juga sudah menggunakan langkah-langkah yang ada, namun tidak 9 dari langkah tersebut dilakukan pada proses pengambilan keputusan. Karena bagi Bapak Mustaqim sebagai seorang pemimpin itu dituntut untuk mampu mengidentifikasi permasalahan dengan segala paradigma yang ada dan mampu melihat segala kepentingan dari berbagai penjuru. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari dari modul 3.1, para kepala sekolah tersebut sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Para kepala sekolah tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir. Selanjutnya, bagaimana hasil wawancara antara dua pemimpin yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari salah satu pemimpin tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Menurut saya keduanya telah melakukan yang terbaik dalam hal pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Keduanya telah memberikan contoh yang baik dengan cara yang terbaik yang masing-masing sudah lakukan. Keduanya juga selalu mengambil pelajaran atau mampu merefleksi segala keputusan yang telah mereka ambil. Terus apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Untuk rencana kedepannya, kedua pemimpin selalu mengambil pelajaran dari keputusan sebuah kasus yang ditangani untuk menjadi acuan pada kasus-kasus berikutnya. Selalu berusaha mengidentifikasi permasalahan dengan baik, melihat fakta atau kenyataan yang ada untuk memberikan keputusan yang tepat. Selanjutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapan saya akan menerapkannya?
Setelah mempelajari modul ini, saya akhirnya mengetahui bahwa menjadi seorang pemimpin itu sangatlah sulit. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan berbagai langkah yang harus diterapkan. Memikirkan paradigma apa yang saling bertentangan, melihat prinsip apa yang dipakai, dan setelah keputusan diambil pun harus tetap meninjau kembali apakah keputusan itu sudah tepat untuk dilakukan atau kurang tepat. Banyak yang harus dipikirkan, dan saya sendiri mulai sekarang akan berusaha menerapkannya di kelas yang saya ampu dengan segera. Untuk rekan guru, saya akan berusaha memaksimalkan mungkin untuk membantu jika ada rekan guru yang sedang dilema dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Demikian tadi refleksi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.